Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tentang hikmah kedermawanan ini akan kami awali dengan sebuah kisah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada Sayyidah Aisyah, istri beliau yang tercinta. Pada malam hari itu Rasulullah ketika menjelang tidurnya biasa melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan sholat, baginda Rasulullah dawuh kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, istriku yang tersayang, sebelum engkau melaksanakan tidur, lakukanlah 4 hal. Yang pertama, mohonkan ampun kepada saudara-saudara kita semua, umat muslim yang ada di dunia ini. Yang kedua, bersolawatlah engkau kepada baginda Rasulullah. Yang ketiga, khatamkan Al-Quran 1 kali. Yang terakhir, laksanakanlah ibadah haji." Setelah itu baginda Rasulullah melaksanakan sholat. Dengan mendapat dawuh yang seperti itu, Sayyidah Aisyah jadi berpikir, apa mungkin saya mampu dalam waktu 1 malam untuk melaksanakan ibadah yang begitu banyak, dan kayaknya aku tidak mungkin dalam 1 malam melaksanakan semuanya. Begitu baginda Rasulullah selesai melaksanakan sholat, dengan tersenyum menghampiri Sayyidah Aisyah dan bertanya, "Mampukah kamu melaksanakannya?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, mana mungkin dalam waktu 1 malam saya harus melaksanakan 4 hal tersebut, saya tidak mampu." Baginda Rasul dengan tersenyum menjawab, "Kamu pasti mampu dan kamu pasti bisa. Karena yang pertama tadi, memohonkan ampun kepada seluruh umat Islam, umat muslim yang ada di dunia ini, kamu mendoakan mereka dengan Allahumma ighfirli lil mu'minin wal mu'minat 3 kali. Nah, itu kan kamu sama saja dengan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di dunia ini yang muslim. Sedangkan yang kedua, membaca sholawat, yaitu dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka cukup 3 kali. Itu kamu sudah bersolawat untuk baginda Rasulullah. Yang ketiga, kamu menghatamkan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu lakukan setiap kamu mau tidur. Sedangkan yang keempat, kamu melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, itu sama saja engkau melaksanakan ibadah haji. Akhirnya Sayyidah Aisyah dengan tersenyum pun melaksanakan
dawuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahagia dan sangat senang. Sahabat-sahabat semua, sahabat NU, sahabat Fatayat, serta pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah tadi ada sebuah pelajaran, ada dawuh yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang peristiwa Sa'labah. Ya, Sa'labah itu adalah orang miskin yang minta didoakan kaya raya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali Sa'labah meminta didoakan kepada baginda Rasulullah untuk menjadi orang yang kaya raya. Walaupun baginda Rasul menyampaikan, sudah cukup dengan kekayaanmu yang ada sekarang. Nanti karena kalau kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan jadi orang yang lalai. Tapi Sa'labah tetap kekeh memohon didoakan oleh baginda Rasulullah. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan agar Sa'labah menjadi orang yang kaya. Lalu Sa'labah dikasih kambing, 1 ekor kambing, dan didoakan agar menjadi orang yang kaya. Nah, akhirnya Sa'labah kambingnya semakin banyak dan semakin banyak. Karena saking banyaknya, Sa'labah sampai lupa. Yang tadinya ketika beliau belum menjadi orang kaya, rajin jamaah, rajin ke masjid, hampir 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Tetapi begitu menjadi orang kaya, kambingnya makin banyak, dia sudah tidak pernah kelihatan lagi di masjid. Sampai baginda Rasulullah menanyakan, di mana Sa'labah? Sekarang tidak pernah kelihatan. Sahabat-sahabat memberitahu kepada baginda Rasul bahwa Sa'labah sekarang kambingnya sudah banyak. Dia ketika menggembala pulang sampai sore, bahkan sampai malam. Akhirnya waktu untuk berjamaah sudah tidak ada. Oh, akhirnya baginda Rasulullah karena sudah 1 tahun, akhirnya memerintahkan sahabatnya memberikan surat bahwa nisab zakatnya sudah ada. Nah, akhirnya sahabat menemui Sa'labah. Sa'labah, saya didhawuhi oleh baginda Rasul mengantar surat bahwa engkau telah berkewajiban untuk menunaikan zakat. Tapi ternyata apa jawaban Sa'labah, sahabat-sahabat? Ternyata Sa'labah menjawab, saya belum sempat dan saya belum ada waktu. Akhirnya sahabat pulang dengan tangan hampa menghadap kepada baginda Rasulullah. Begitu sampai di hadapan baginda Rasulullah, sahabat menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sa'labah. Baginda Rasul menjawabnya, ya wailah Sa'labah, celaka Sa'labah. Lalu datang lagi yang kedua, karena yang kedua kalinya pun sama, jadi tetap tidak mau memberikan zakatnya. Baginda Rasul menjawab lagi, celakalah Sa'labah. Sampai berkali-kali Sa'labah diperingatkan oleh baginda Rasulullah untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak pernah mau. Nah, akhirnya Sa'labah sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dia belum pernah melaksanakan zakat. Bahkan karena dia tidak mau menunaikan zakatnya, lalu sahabat yang mendengarkan dawuh baginda Rasul bahwa Sa'labah itu celaka karena tidak mau mengeluarkan zakat, nanti seluruh kekayaannya akan diambil lagi oleh Allah. Mendengar itu Sa'labah akhirnya dengan tergopoh-gopoh menemui baginda Rasulullah dan menyerahkan zakatnya. Tetapi baginda Rasulullah sudah menolak dan tidak mau. Karena kamu sudah berkali-kali saya peringatkan tetapi tidak mau membayar zakatnya. Akhirnya Sa'labah lari kepada sahabat Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya. Sahabat Abu Bakar menjawab, baginda Rasulullah saja tidak mau, apalagi saya. Ketakutan lagi Sa'labah menemui sahabat Umar.
menyerahkannya kepada Umar. Ternyata sahabat Umar pun sama, tidak mau menerima zakatnya. Akhirnya kepada sahabat Utsman. Kepada sahabat Utsman pun sama, tidak mau. Akhirnya sahabat meninggal dunia dalam kondisi yang miskin pada zamannya sahabat Utsman bin Affan. Ini peringatan yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang miskin, minta kaya, didoakan kaya, ketika kaya kita malah jadi lupa diri. Nah, ini untuk bisa kita ambil hikmahnya, karena yang namanya bersedekah, membayar zakat, ini memang sangat penting. Karena sedekah ini ketika orang mau melaksanakannya akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tasaddu sab'ina baban minas su'i. Bahwa sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Yang pertama, sedekah itu akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Yang kedua, sedekah itu akan dibalas dengan 70 kali kebaikan. Yang ketiga, sedekah itu akan dibalas dengan 700 kali kebaikan. Dan yang keempat, sedekah itu akan dibalas dengan 1000 kali lipat. Nah, sedekah yang dibalas dengan 10 kali lipat itu apabila kita mengeluarkan sedekahnya itu adalah untuk fakir dan miskin, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Yang kedua, sedekah yang akan dibalas dengan 70 kali lipat, yaitu dengan 700 lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada keluarga atau family, ya, kepada keluarga kita. Kadang-kadang kita kalau punya keluarga, saudara yang tidak mampu, kadang tidak dianggap, bahkan tidak diakui. Padahal ketika kita punya saudara, keluarga yang tidak mampu, lalu kita berikan dia sedekah, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, ini yang sering kita lupakan, karena kita seringnya inginnya sedekah kepada orang-orang di luar, biar kita kelihatan menjadi orang yang sangat dermawan. Lalu yang ketiga, sedekah yang akan dibalas dengan 1000 kali lipat, yaitu sedekah ini adalah sedekah yang diberikan kepada para penuntut ilmu, yaitu para santri-santri pondok pesantren, para anak-anak yang masih sekolah. Jadi kita, sahabat Fatayat semua yang punya anak-anak di sekolah, anak-anak mondok, jangan pernah khawatir bahwa kita tidak akan mampu membiayai mereka, karena mereka ini sudah dijamin oleh Allah. Apalagi kita sebagai orang tua membiayai mereka ini sudah akan dilipat gandakan, dan keluarga atau saudara atau siapapun yang mau menyedekahkannya, bersedekah untuk para santri, ini pahalanya juga luar biasa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan Amaliyah Ramadan dari pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Semoga bisa diambil manfaatnya. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-akhir, al-afwu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.